ini. Oke, sip. Saya semua. Oke. Oke, Mbak Ut, apa kabar? Oh itu PSI kampanye. Oh kampanye. Halo, aku lagi sibuk seperti biasa menjadi ibu rumah tangga, terus tetap bernyanyi, mau keluarin single terbaru, terus program punya anak cewek. Memang udah diimpikan. Iya, pengen punya anak cewek. Kan 2 cowok, 1 cewek, udah selesai tuh. Kata pinginnya ya, mohon doanya. Kenapa Mbak Ut pengen banget punya anak perempuan tuh, boleh tahu alasannya? Nggak tahu kenapa ya, karena aku lihat seorang mami itu tuh punya anak 2, 1 cowok 1 cewek. Nah kalau anak cewek itu kayaknya deket sama mamanya gitu. Kalau anak cowok itu kan biasanya kayak gitu papanya kan, jadi nggak terlalu deket sama mamanya. Tapi alhamdulillah anakku dua-duanya deket sama aku. Cuman kan kalau anak cowok itu biasanya kan udah ikut istrinya nanti kan, kalau udah dewasa kan gitu. Kalau anak cewek kan, aduh masih bisa ke mamanya gitu. Mungkin ada alasan lain Mbak Ut, mungkin ingin terus jejak ibunya menjadi penyanyi gitu. Itu juga benar mas, itu salah satu impian juga, biar bisa ada teman duet. Jadi ini programnya udah apa aja? Programnya itu saya ya dicek, jadi tinggal nunggu bapak dicek juga di dokter kandungan saya. Nanti dicek suami saya juga, saya juga. Kalau saya sudah tinggal suami saya, jadi maksudnya itu biar dibanyakin ceweknya gitu loh. Nanti kalau biar cepat dapat cewek gitu. Kalau secara natural tuh pasti nanti cowok lagi. Karena gennya bapak terlalu kuat. Ini dengar kabar katanya udah mulai LDRan nih sama Iya, udah nggak ketemu suami, udah kangen. Sampai bajunya tuh aku pakai tidur, nggak ganti-ganti. Biasanya saya pakai jas. Kaos oblongnya itu aku pakai. Dinas di mana? Katanya udah Polda Bali, alhamdulillah dapat amanah di Polda Bali. Sudah berapa lama jalan? Sudah, alhamdulillah sudah 1 tahun. Apa sih yang jadi tekanan kalau lama nggak ketemu itu? Pertama, suamiku itu kan bukan tipe orang yang romantis ya. Jadi telepon iya, cuma jarang aja video call gitu loh. Cuma kalau ada anaknya di Jakarta, aku bawa, itu video call tuh 1 hari bisa 10 kali. Tapi kalau nggak bawa anaknya tuh, ya udah nggak usah video call, telepon gitu loh. Jadi romantisnya enggak, tapi alhamdulillah tanggung jawab dan setia sama istrinya. Jadi jelas nggak sih? Jelas dong. Aku bilang wah ini baru anak 2, ntar kalau anak 3. Baut jadi istri polisi Bayangkari itu gimana dengan dunia atau karirnya di dunia hiburan? Alhamdulillah semua berjalan lancar mas gitu. Jadi di sini itu prinsip saya itu, saya sebagai seorang entertain ya kan, apalagi saya sudah diberikan judul sama Allah kita dengan abdi negara, anggota Polri. Di situ saya harus bisa menjaga marwah suami saya dan juga menjaga marwah institusi Polri, dan juga karena kita memiliki kesatuan sebagai istri Polri Ibu Bayangkari, jadi saya juga bisa menjaga marwah sebagai Bayangkari. Seperti itu sih mas gitu. Insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Makanya kalau ada hal-hal yang tidak baik yang mau bikin rese gitu kan, ya saya nggak akan ngeladenin gitu, biarin lah nanti ada yang balas sendiri gitu kan. Pernah ngalamin hal seperti itu? Ya kan kemarin kan sempet rame kan, kata-katanya bahasanya udah nggak enak, udah nggak jadi ini, sekarang jadi ini, hidupnya jadi apalah, bambung lah, apalah, kiri lah, bahasanya udah kotor banget. Tapi saya cuma pikir, oh dia mau cari sensasi mungkin ya, si punya akun ini di Instagram biar rame gitu kan. Nah, udah saya lacak juga. Mungkin nggak tahu sudah di take down mungkin ya. Bahasanya nggak enak mas, maksudnya tuh bahwa seakan-akan tuh sekarang tuh hidupnya susah gitu loh. Jadi udah nggak jadi pimpinan tuh udah susah gitu. Alah mas, orang jabatan tuh orang titipan kan, jabatan tuh titipan, popularitas itu pemberian dan titipan sama Allah. Tuhan kalau sudah ngasih, wah berkibar. Tapi jangan lupa, makanya doa saya, nenek saya pesen, nek seneng ojo bunga, nek susah ojo terlalu sedih gitu. Yo iki urip kudu disyukuri, pamula orang harus banyaknya terkosong. Jadi nggak kaget gitu loh. Aku biasa aja mas, santai aja. Dari dulu kan saya sederhana aja, begini aja. Masa risih ya sih? Kalau saya sih nggak kaget, nggak apa, cuman saya kecewa aja. Kenapa sih sampai segitunya dia nyariin makan anak istrinya, sampai harus bikin kata-kata yang
narasinya itu loh, gitu loh. Judul narasinya itu kayak mungkin supaya biar dilihat wow gitu kan, tapi enggak, malah dihujat gitu loh, gitu. Nggak nyoba, Dianya malah dihujat. nggak coba untuk ditindaklanjuti gitu biar nggak terulang Udah lagi. saya somasi, tapi tidak apa-apa. Ntar kalau saya somasi dia nangis-nangis minta maaf gitu kan, ya kan kasihan juga ya saya ini, gitu loh. Kita ini kan punya jiwa sosial yang tinggi, artinya juga mengasihi orang gitu kan ya, kalau digituin kan nggak bagus. Pokoknya jangan coreng nama institusi ya kan, dan nama Bayangkari aja. Kalau sudah main begitu ya beda urusannya ya kan gitu. Makanya kita harus saya menjaga itu marwah institusi Polri dan marwah Bayangkari. Bener mas, iya saya kadang-kadang tuh ada satu oknum yang begitu semua diikutkan, nggak semua begitu. Ibu-ibu Bayangkari tuh sederhana mas, sama kalau di rumah ya pakai dasar melayani suaminya, bener mas gitu ya. Namanya kalau sudah HUT ulang tahunnya ya pakai konde ya kan mas, gitu pakai konde harus cantik gitu loh. Kan ada mas yang kemarin tuh kan sempat apa tuh semua diikutsertakan, ada kan yang pernah viral tuh ya, saya nggak tahu tuh yang arogan apa itu kan oknum satu aja, jangan ikut semua nggak, jangan diikutkan gitu loh. Karena ibu-ibu pimpinan itu semua sederhana loh mas, ibu Kapolri aja sederhana mas, ibu-ibu para bintang itu sederhana semua, bener mas, nggak ada mas, naiknya juga mobil kijang, bener mas, mau ke mall tuh nggak ada pengawalan mas, coba bayangin, ibu Kapolri siapa tuh nggak ada pengawalan, sederhana sekali. Nah itulah sosok panutan itu. Jadi ibu pimpinan semua tuh sederhana, makanya kadang-kadang tuh ada oknum satu orang yang merusak gitu loh, kadang-kadang itu yang saya nggak Untuk hal respect. untuk hal kayak gitu yang kayak oknum itu kan biasanya di daerah-daerah ya, Mbak, yang arogan, yang suka mana-mana sama orang kecil, itu gimana tuh? Ya itulah mas, juga aku bingung ya, tapi ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan didoakan aja dia tetap sadar gitu kan ya gitu. Kita nggak boleh arogan ya kan gitu loh kan, suami-suami kita ini kan pengayuh masyarakat ya kan, bukan menunjukkan siapa diri kita gitu loh, nggak boleh itu apapun profesi kita. Kayak saya gini kalau di Kesatuan Bayangkari ya bukan Permatasari mas gitu, istilah anggota, diperintah apapun siap kami gitu. Jadi bisa menempatkan diri, kan orang hidup tuh harus bisa menempatkan di mana dihujat, di sanalah lalu di ya kan, seperti itu. Pak Ud, tapi tidak bisa dipungkiri kan, kadang-kadang Bapak Ud yang awalnya di dunia hiburan akhirnya harus menjaga marwah polisi, terus ada aturan-aturan yang ketat, itu Ini gimana? mas, ini kalau saya itu kan dulu umur 17-20 ya kan, penampilan saya kan joget, betul nggak mas? Joget-joget, bajunya yang unik-unik itu. Nah semakin bertambah umur mas ya, kan saya ini nggak muda lagi, terus saya punya anak, ya saya harus menunjukkan dong penampilan mamanya di anaknya tuh, wah enak dilihat di mama nih, santun nih, nggak jadi bahan olok-olokan temennya, bener nggak sih? Karena kan anak itu kan lihat orang tuanya gitu loh, oh mamaku begini, jadi ya mulai bajunya disesuaikan, itu aja sih mas. Malu sama anak mas, tuh bayangin tuh. Jadi seiring kedewasaan diri gitu. Iya, kedewasaan diri, nggak selamanya orang tuh berumur 20 terus kan pasti akan menua, itu pasti. Makanya nggak usah ngatain orang tuh tua, menua itu pasti, yang muda belum tentu sampai yang tua udah pernah muda ya kan. Makanya semoga yang muda-muda sehat, yang tua itu juga makin sehat, makin tua makin sehat, bahagia. Mbak menanggapi tanggapan masyarakat yang bilang kalau istri seorang abdi negara itu merasa kebal hukum, itu gimana? Oh enggak ada dong mas, jangan bilang gitu. Kalau gini mas, ini saya ya, ini kejadian saya naik motor nggak bawa SIM sama STNK, tapi saya pakai helm. Di situ ada operasi polisi ya, ada operasi lidik, kan ada operasi kan biasanya setiap berapa bulan. Saya nggak berani loh mas, saya tahu saya salah. Kenapa saya takut? Saya nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, ya Allah lupa tinggal di rumah. Ya salah, kalau saya ditilang ya ditilang, nggak apa, profesional mas gitu loh. Nggak boleh, nggak ada namanya itu polisi itu kebal hukum ya katanya, nggak ada mas. Kalau kita berbuat salah ya kamu harus bertanggung jawab gitu, nggak boleh, nggak ada namanya khusus apa namanya kayak laporan khusus, nggak ada mas gitu, nggak ada. Kita makanya kalau kita nggak mau bikin salah ya kita harus hati-hati. Kalau kita bawa motor ya pakai helm, bawa SIM, STNK. Kalau kita naik mobil ya jangan lupa pakai seatbelt ya kan, semuanya harus bawa SIM, STNK mobil ya, seperti itu. Makanya saya tuh dulu saya tuh tanya deh, ini masnya itu jadi saksi, tiap kali syuting saya suka pernah melanggar. Tahu kan mas, kalau syuting buru-buru live, zamannya dulu 4 mata itu kan live tuh tengah malam, itu saya melanggar jalur busway, ditangkap sama pak polisinya.
loh Mbak Ut mau kemana? Waduh ini salah ini Pak, mohon maaf Pak, saya salah Pak, siap salah Pak gitu. Mohon maaf Pak, saya sampai mau nangis. Pak saya mau syuting Pak, saya ini macet Pak, total saya salah Pak, Pak saya siap ditilang gitu. Ya udah ditilang, saya tetap jalan. Itu salah saya, ngerti nggak? Nah sekarang saya ngerasain nikah sama polisi, makin takut mas, nggak berani mas, takut melanggar, takut semuanya gitu loh. Ya kan seperti itu mas, gitu loh mas. Jadi ya kita harus punya kesadaran diri, oh iya gitu loh. Itulah saya takut karena saya salah. Saya nggak bawa, saya melanggar mas, masuk busway kan nggak boleh mas. Ya ditangkap kan mas sama polisi lalu lintas, nggak apa-apa. Jadi saya, Pak maaf Pak, Mbak Ut mau kemana? Polisinya udah nanya. Itu waktu umur saya 23. Nah, belum kenal tuh sama Pak Polisi tuh nggak pernah kenal saya gitu kan. Nah dia bilang, maaf Pak, saya siap salah. Waduh ini salah, ini melanggar Pak. Mau nopo Pak, ditilang mau nopo karena polisinya Jawa kan. Jadi saya pakai bahasa Jawa. Ya sudah profesional ditilang gitu loh mas. Bisa dibilang menikahi polisi jadi semakin tahu aturan, Pak. Oh iya, harus mas, harus ikutin aturan yang ada. Kita tidak boleh semena-mena gitu. Tidak bisa mas. Saya tuh sampai sekarang mas ya, macet apapun saya naik Gojek mas. Pernah saya naik Gojek, syuting naik Gojek mas, lewat belakang Tebet sini, gitu kan. Ya katanya King Nasan, aduh Mbak Ut ini enggak mau saya mau naik Gojek aja sudah aman. Itu pengalaman naik Gojek itu gimana, Pak? Saya telat mas, harus syuting pagi-pagi di sini juga. Udah mepet saya mas, ya udah naik pakai Gojek mas, saya telat. Macet total kan, saya tahu. Ya udah. Dengan pick up dari rumah langsung Make up, kacap lagi atau langsung syuting? Langsung syuting. Rambut saya gini udah langsung jalanin aja. Ya kan memang Jadi Mbak Ut tipikal orang yang nggak ribet ya? enggak Harus di ribet. depan Ini kamera tacap dulu. Iya ini tadi kan banyak demo, jadi saya macet di tengah jalan kan, ya udah langsung udah gini tacap udah mas. Ini aja tuh nggak pakai bulu mata tuh, bulu matanya asli. Tuh, udah gini aja udah nggak. Aku orang simple mas, nggak suka ribet-ribet, makanya kan aku nggak suka mas. Pokoknya simple aja udah. Kalau nggak pernah ketinggalan make upku mas, show di luar Jawa, tahu nggak apa yang saya pakai? Lipstick. Saya pakai blush on, lipstick cuma satu yang ada saya. Semua peralatan saya ketinggalan di pesawat dan nggak mungkin harus diambil lagi kan udah luar Jawa pula kan itu kan naik speed lagi. Saya lipstick satu mas, saya pakai lipstick kan, saya pakai blush on, saya pakai ini apa namanya mas eyeshadow, udah terus saya udah alis udah saya sikat udah pakai itu udah mas selesai. Saya nyanyi. Ya bagaimana ya kan kita nggak boleh nyalain orang ini udah terjadi, bener nggak? Lalu balik ke pengawalan istri polisi pejabat kan ada dikawal. Sendiri dikawal ya? Enggak, saya nggak mau, nggak ada gitu-gituan mas. Nggak mau saya mas, ngapain? Nggak usah mas, ngapain mas? Ngapain tuh dikawal-kawal itu? Orang bapak-bapaknya aja nggak ada pengawalan kok. Nggak ada mas, ibu-ibu pimpinan juga nggak ada pengawalan mas, itu nggak ada. Nggak usah mas, santai aja mas, gitu kan. Jadi posisikan diri kita sebagai ya seorang seniwati lah ya. Gitu. Ya kalau macet ya saya tempuh dengan naik Gojek saya mas, nggak masalah. Mbak taat pada peraturan itu dari kemauan Mbak sendiri atau memang juga ada dorongan dari suami Mbak? Oh nggak, sama saya tuh nggak pernah, pokoknya nggak pernah berbicara apa. Yang penting jaga nama baik keluarga, jaga nama baik keluarga, dan jaga nama baik institusi Polri dan juga bayangkan seperti itu. Doain ya, semoga jadinya nanti cewek. Amin. Ya, doain ya, mudah-mudahan keberkahan ada semua. Amin ya.